Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Just TVA. Kali ini, Pak Febri mau ngajak kalian belajar tentang badan usaha di Indonesia. Oke, langsung aja ya. Badan usaha itu apa sih? Badan usaha itu kayak organisasi yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Di Indonesia ada beberapa jenis badan usaha yang harus kalian tahu. Pertama, ada perseroan terbatas atau PT. PT ini paling populer di Indonesia loh. PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, dan pemilik saham memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Contohnya ada PT Telkom Indonesia dan PT Unilever Indonesia. Kedua perusahaan ini sangat terkenal dan memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Nah, yang menarik dari PT, pemiliknya nggak bertanggung jawab atas utang perusahaan kalau terjadi masalah. Kedua, ada koperasi. Koperasi ini anggotanya bisa perorangan atau badan hukum koperasi lainnya. Koperasi didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Contoh koperasi yang terkenal di Indonesia adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. KUD ini biasanya bergerak di bidang pertanian dan membantu petani dalam mengelola hasil panen mereka. Di koperasi, semua bekerja sama dan saling membantu. Lanjut, ada firma. Firma ini bentuknya kerjasama dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama. Firma biasanya didirikan oleh para profesional seperti pengacara atau akuntan. Keuntungan dan kerugiannya juga ditanggung bersama ya. Jadi, kalau ada untung dibagi rata, tapi kalau rugi juga ditanggung bersama. Contoh firma yang sering kita dengar itu, firma hukum. Firma hukum biasanya memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada kliennya. Ada juga perusahaan daerah atau PD. PD ini dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjalankan usaha tertentu. Biasanya, PD bergerak di bidang pelayanan publik yang penting bagi masyarakat. Contohnya PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum, yang tugasnya menyediakan air bersih untuk masyarakat. PDAM sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih di daerah-daerah. Terakhir, ada CV atau Kommanditär Wirtschaft. Di CV ada sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha, sementara sekutu pasif hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disetorkan. Contoh CV banyak ditemukan di bidang perdagangan dan jasa. CV sering digunakan oleh pengusaha kecil dan menengah karena lebih fleksibel dibandingkan PT. Nah, itu dia beberapa contoh badan usaha di Indonesia. Setiap jenis badan usaha memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan usaha kita. Masing-masing punya ciri dan kelebihannya sendiri. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita bisa memilih bentuk badan usaha yang paling tepat untuk kebutuhan kita. Jadi, penting banget buat kita memahami perbedaannya, supaya bisa memilih bentuk badan usaha yang paling tepat untuk kebutuhan kita. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Just TVA untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.